Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Seseorang bersekutu dengan kekuatan gelap untuk mengikatmu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kamu mungkin merasa akhir-akhir ini hidupmu terasa aneh. Tapi keanehan itu bukan seperti lupa meletakkan kunci atau mimpi aneh yang mudah dilupakan begitu saja. Keanehan ini lebih seperti gema samar di kedalaman dirimu yang tidak pernah benar-benar hilang, hanya terpendam. Ia datang dalam bentuk kesunyian yang ganjil, dalam perasaan tak nyaman yang menempel bahkan ketika kamu sedang tertawa. Sesuatu terasa tidak seimbang. Seperti ada tali tak kasat mata yang mengikatmu ke arah tertentu, dan kamu tidak tahu dari mana ia berasal, apalagi kemana ia menarikmu. Ada perasaan samar yang sulit dijelaskan, seperti kabut tipis yang menyelimuti logika dan intuisi, seolah pikiranmu masih bekerja, tapi tidak dalam jalur yang biasa. Seolah intuisi yang dulu tajam kini menjadi tumpul. Setiap keputusan yang kamu ambil, setiap kata yang kamu ucapkan, terasa seolah tidak sepenuhnya berasal darimu. Kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Kamu mencoba menjalani hari-hari seperti biasa. Bangun pagi, membuat kopi, menjawab pesan, menyapa orang dengan senyum sopan. Tapi semua itu terasa mekanis. Seperti robot yang diprogram untuk berfungsi, bukan manusia yang hidup dengan kesadaran utuh. Kamu mencoba bertahan, dengan harapan bahwa ini semua hanya fase. Tapi jauh di dalam dirimu ada suara kecil, sangat kecil yang terus-menerus bertanya, ada apa sebenarnya? Pertanyaan itu membayang, tidak pernah menghilang. Ia menjadi latar dari semua aktivitasmu. Saat kamu tertawa, saat kamu bekerja, saat kamu mencoba mencintai, pertanyaan itu tetap ada, menghantui seperti bayangan yang tak bisa dipisahkan dari cahaya. Setiap gerak dan langkahmu terasa seperti tidak sepenuhnya berasal dari kehendakmu sendiri. Kamu bangkit dari tempat tidur karena kamu harus, bukan karena kamu ingin. Kamu berbicara karena kamu harus menjaga hubungan sosial, bukan karena kamu ingin terhubung. Dan ketika kamu merenung lebih dalam, kamu sadar, ada sesuatu yang tidak selaras, sesuatu yang mengganggu irama alami hidupmu. Kamu mulai merasa bahwa ada kekuatan tak terlihat yang bekerja di balik layar. Seperti tangan dingin yang mengatur skenario tanpa sepengetahuanmu. Ia tidak memaksa, tapi memikat. Ia tidak menekan, tapi mengikat. Kamu mulai menyadari ada pola yang aneh. Pola yang tidak kamu sadari sebelumnya, tapi kini semakin jelas. Setiap kali kamu ingin menjauh, ada suara yang membujukmu untuk tetap tinggal. Bukan karena kamu bahagia, tapi karena kamu merasa bersalah jika pergi. Kamu menyebutnya cinta, tapi hatimu tahu ini bukan cinta. Ini adalah semacam kontrak batin yang tidak kamu tanda tangani secara sadar. Perjanjian tanpa kata-kata yang mengikatmu untuk terus memberi. Terus memahami, terus memaafkan meskipun kamu sendiri sudah kosong. Orang itu yang mungkin pernah kamu anggap sebagai sosok penyelamat, ternyata bukan seperti yang kamu pikirkan. Ia hadir dengan wajah penuh kehangatan, dengan perhatian yang terasa seperti pelukan hangat di tengah badai. Tapi di balik semua itu, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih gelap. Dia tahu kata-kata yang kamu butuhkan, tapi bukan untuk menyembuhkanmu, melainkan untuk membuatmu terbuk. Dia tahu titik lemahmu, trauma yang bahkan tidak kamu sadari kamu punya. Dan dari sanalah permainan itu dimulai. Dengan kelembutan sebagai kedok, dia perlahan-lahan masuk, menciptakan ketergantungan emosional yang kamu kira sebagai koneksi jiwa. Dia tidak datang untuk menyembuhkan lukamu. Ia datang untuk menjadikannya sumber kekuasaannya. Ia tahu betapa rapuhnya kamu setelah semua luka masa lalu. Dan alih-alih mengobati, ia menjadikan luka itu sebagai pintu masuk. Dia membangun narasi bahwa hanya dia yang memahami kamu, hanya dia yang bisa mengangkatmu dari jurang kesepian. Tapi narasi itu bukan kasih sayang. Itu adalah jerat. Jerat halus yang terlihat seperti tali pengaman, padahal perlahan mencekik. Hari demi hari, kamu mulai kehilangan kompas batinmu. Kamu tidak tahu lagi mana suara hatimu dan mana suara manipulasi.
Kamu terus memaklumi, terus memberi ruang, terus berharap. Tapi yang kamu beri tidak pernah cukup. Setiap kali kamu mencoba berdiri, dia membuatmu merasa bersalah. Dia menyebutmu egois, dia menyebutmu berubah. Padahal kamu hanya mencoba menyelamatkan dirimu sendiri. Tapi dalam dunia yang dia ciptakan, menyelamatkan diri adalah bentuk pengkhianatan. Tidak ada suara keras, tidak ada kekerasan fisik. Tapi ada kekerasan yang lebih sunyi, yang lebih menyakitkan. Kekerasan terhadap jiwamu. Dia mengatur bagaimana kamu merasa. Kamu hanya boleh bahagia jika dia senang. Kamu hanya boleh tenang jika dia memberi izin. Segala sesuatu tentangmu menjadi cerminan dari apa yang dia inginkan. Kamu kehilangan batas, kamu kehilangan arah. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah aku sedang gila? Tapi kamu tidak gila, kamu sedang tercerabut dari pusat dirimu. Tubuhmu mulai bicara, ia lelah, ia tidak ingin bergerak, ia merasa berat. Kamu mengalami gelisah yang tidak bisa dijelaskan, tidak bisa tidur nyenyak. Mimpi-mimpi yang membingungkan datang silih berganti. Kamu menangis, tapi air mata itu tidak punya cerita yang jelas. Kamu merasa kosong, tapi kekosongan ini berbeda. Ini adalah kekosongan yang penuh beban, seperti ruang hampa yang tetap menekan dadamu. Dan dalam kehampaan itu, ada sesuatu yang bangkit perlahan-lahan. Bukan kemarahan, bukan dendam, tapi kesadaran. Kesadaran yang tumbuh dari serpihan-serpihan intuisi yang mulai bersinar kembali. Dalam bentuk kecil, seperti kata dalam buku yang kamu baca tanpa sengaja, atau lirik lagu yang tiba-tiba menyentuh hati, atau pertemuan tak terduga dengan seseorang yang mengucapkan kalimat yang membuatmu berhenti dan berpikir. Semesta mulai bekerja. Ia mengirimkan pesan lewat jalur-jalur yang tidak bisa disentuh logika. Dan kamu mulai mendengarkan, kamu mulai mempertanyakan semua yang sebelumnya kamu terima sebagai kebenaran. Kamu mulai menarik jarak. Meskipun pelan, meskipun ragu-ragu, kamu mulai berkata pada diri sendiri, ada yang salah, dan aku harus cari tahu apa itu. Itulah awal dari kebangkitanmu. Bukan dengan teriakan, tapi dengan bisikan yang kamu akhirnya dengar. Tapi perjalanan menuju kebebasan bukan jalan yang lurus. Ia dipenuhi rintangan yang terlihat seperti kenangan manis. Kamu rindu rasa nyaman yang dulu, walau kamu tahu itu palsu. Kamu hampir kembali berkali-kali. Tapi ada cahaya dalam dirimu yang terus menyala. Ia kecil, tapi keras kepala. Ia berkata, kamu pantas bahagia, kamu pantas hidup yang jujur. Setiap kali kamu memilih untuk tidak kembali, cahaya itu tumbuh. Setiap doa, setiap meditasi, setiap malam yang kamu habiskan dengan menangis dalam keheningan, itu semua memperkuat akar jiwamu kembali. Kamu mulai berdiri, walau gemetar. Kamu mulai berkata, tidak, meski dengan suara lirih. Kamu mulai menolak narasi yang membuatmu merasa tidak cukup. Dan itu adalah bentuk kekuatan tertinggi. Kamu memilih dirimu sendiri. Sampai pada akhirnya, kamu akan tiba di titik itu. Titik di mana kamu menoleh ke belakang dan terkejut dengan keberanianmu sendiri. Kamu akan melihat betapa jauh kamu telah melangkah. Bukan dengan bantuan orang lain, tapi dengan keinginan tulus untuk kembali menjadi dirimu. Kamu akan menangis lagi, tapi kali ini karena damai. Karena kamu tahu, kamu telah pulang, bukan ke rumah siapapun, tapi ke dalam dirimu sendiri. Dan saat hari itu tiba, kamu akan tahu satu hal penting, bahwa cinta yang sesungguhnya tidak membuatmu kecil, tidak membuatmu hilang, tidak membuatmu merasa bersalah atas kebutuhanmu. Cinta yang sejati membebaskan. Ia memberi ruang. Ia menguatkan, bukan mengikat. Ia menuntun, bukan mengendalikan. Dan kamu layak mendapatkannya tanpa syarat apapun. Untuk cirinya, dia adalah seseorang yang sekilas tampak biasa saja. Tidak terlalu mencolok, tidak terlalu mencurigakan, bahkan bisa terlihat sangat kalem dan tenang dalam kesehariannya. Tapi justru di balik ketenangan itulah, ada sesuatu yang mengganggu batinmu. Wajahnya mungkin tampak teduh, tidak menunjukkan emosi berlebihan, tapi tatapannya seringkali kosong atau terlalu dalam, seperti sedang menyimpan sesuatu yang tidak ingin dia tunjukkan pada siapapun. Dia bisa berdiri di dekatmu tanpa berkata apapun, tapi kamu tetap merasakan energi yang berat, seperti tekanan yang tak terlihat. Secara fisik,
Dia tampak rapi dan terawat. Geraknya tidak terburu-buru, justru sebaliknya. Semuanya teratur, pelan dan terkendali. Mungkin dia memiliki tubuh yang tinggi sedang, tidak terlalu gemuk atau kurus, tapi posturnya membawa kesan stabil dan kokoh. Saat dia berbicara, suaranya cenderung pelan dan tenang, seolah dia selalu berpikir 2 kali sebelum mengatakan sesuatu. Tapi justru ketenangan itulah yang membuatnya sulit ditebak. Banyak orang menganggapnya dewasa dan bisa diandalkan. Tapi kamu yang pernah terlalu dekat dengannya, tahu bahwa di balik semua itu ada sisi lain yang tak pernah ditunjukkan pada dunia luar. Dia adalah seseorang yang tidak suka menunjukkan isi hatinya secara langsung. Ia pandai menyembunyikan niat, bahkan kepada orang yang paling dekat dengannya. Jika dia memberikan perhatian, maka ada tujuan tertentu di baliknya. Jika dia bersikap baik, maka itu bukan murni kebaikan. Ia memperlakukan hubungan seperti permainan strategi. Siapa yang lebih dulu membuka diri, siapa yang lebih dulu lengah, siapa yang bisa dikuasai. Dalam hubungan, dia seperti menarik dan mendorong pada waktu yang bersamaan. Ketika kamu mendekat, dia bersikap dingin. Tapi saat kamu menjauh, dia mulai menunjukkan kepedulian, membuat kamu kembali ragu dan bimbang. Banyak dari ucapannya terasa logis, bahkan seolah penuh kebijaksanaan. Tapi jika kamu memperhatikannya lebih dalam, kamu akan sadar bahwa ucapannya sering mengarah pada satu hal. Membuatmu merasa bahwa kamu tidak bisa hidup tanpanya. Ia ingin kamu menganggapnya sebagai satu-satunya sandaran, satu-satunya tempat aman. Padahal yang dia lakukan sebenarnya adalah mengurungmu secara perlahan dengan kehadiran dan dominasi yang dibungkus dalam ketenangan. Dia bisa sangat sabar dalam mengikat seseorang, tidak terburu-buru, dan tidak langsung menunjukkan sisi gelapnya. Kamu mungkin pernah merasa bahwa dia ada saat kamu membutuhkan bantuan. Tapi bantuan itu tidak pernah diberikan secara cuma-cuma. Selalu ada imbalan tak kasat mata yang menuntutmu untuk tetap setia padanya. Jika kamu mulai menunjukkan jarak, dia tidak langsung menyerang. Dia akan menarik diri sebentar, membiarkan kamu merasakan kekosongan, lalu datang kembali saat kamu rapuh, hanya untuk menegaskan bahwa kamu tidak bisa pergi jauh darinya. Dan semua ini terjadi tanpa satupun teriakan atau kekerasan. Semua dilakukan dengan cara yang halus dan diam-diam. Dalam hal berpikir, dia sangat terorganisir. Dia membuat rencana jangka panjang dan menjalankannya secara disiplin. Dia tahu apa yang dia mau dan tidak mudah digoyahkan. Jika dia telah menargetkan sesuatu, termasuk hubungan denganmu, maka dia akan memperjuangkannya dalam diam, dengan cara yang tidak kamu sadari. Dia bukan tipe yang meledak-ledak, justru sikapnya yang dingin dan tenang, itulah yang membuatnya berbahaya. Karena kamu tidak pernah tahu apa yang sebenarnya sedang dia pikirkan. Secara emosional, dia sulit untuk benar-benar tersentuh. Ia bisa bersikap manis, bisa mendengarkan ceritamu, tapi tidak pernah sepenuhnya membuka dirinya sendiri. Ada tembok yang tidak bisa kamu lewati, seberapapun dekat hubungan kalian. Bahkan ketika kamu mengira kalian saling mencintai, selalu ada jarak yang dibiarkan tetap ada. Jarak yang sebenarnya dia sengaja pertahankan untuk menjaga kuasa atas hubungan itu. Kalau kita bicara tentang energi astrologi yang terasa dari dirinya, dia cenderung memancarkan aura dari zodiak-zodiak yang dingin dan penuh perhitungan. Bisa jadi dia seorang Virgo yang pandai menyembunyikan niat di balik logika dan ketertiban. Bisa juga Scorpio yang memiliki kemampuan alami untuk mengendalikan emosi dan membaca kelemahan orang lain. Atau bahkan Capricorn yang tampak tenang, kuat dan dewasa, tapi sering membawa beban masa lalu yang tak pernah dia lepaskan, lalu memproyeksikannya dalam hubungan yang dikendalikannya dengan sangat hati-hati. Dalam beberapa aspek, dia juga bisa memiliki energi Taurus, yang keras kepala dan tidak mudah goyah, tapi bisa sangat posesif terhadap apa yang dia anggap sebagai miliknya. Tapi di balik semua kekuatan dan strategi yang dia gunakan, sebenarnya ada sisi dalam dirinya yang rapuh. Ia tidak suka ditinggalkan, tidak suka dikalahkan, dan tidak suka merasa lemah. Dia mungkin pernah terluka di masa lalu, tapi alih-alih menyembuhkan diri,
Dia justru memilih untuk mengikat orang lain agar tidak merasa kesepian. Dan sayangnya, kamu menjadi salah satu dari yang terikat itu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu memiliki hati yang tulus, yang pada awalnya hanya ingin mencintai dengan cara yang benar. Namun kamu harus tahu, tidak peduli seberapa besar pengaruhnya, kamu tetap bisa keluar dari semua ini. Kamu tetap punya cahaya sendiri yang bisa membebaskanmu. Dan saat kamu mulai sadar, kamu akan melihat semua yang selama ini disembunyikan darimu. Kamu akan menemukan kembali dirimu sendiri. Bukan sebagai orang yang dikendalikan, tapi sebagai seseorang yang kuat, bebas, dan layak mendapatkan cinta yang jujur dan damai. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 2233 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.